Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya perwakilan pertama sebagai pembuka. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu energi dalam kajian Islam. Nah, pertama-tama di sini ada sebuah perkenalan dari kelompok 10 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Eka Safitri, yang kedua ada Vera Rahmawati, dan yang ketiga ada saya sendiri, Yuda Satria Perdana. Kami dari kelas IPA A dengan mata kuliah Energi dalam Sistem Kehidupan, dengan dosen pengampunya adalah Ibu Arinta Windianti Rokmana. Langsung saja di sini kepada materi yang pertama pada pembahasan kali ini, yaitu adalah pengertian energi secara umum. Energi di sini adalah sebuah daya atau sebuah kekuatan yang dipergunakan dalam melakukan sebuah usaha atau kegiatan. Di sini, energi merupakan salah satu materi IPA yang sangat penting karena hampir pada setiap pokok pembahasan IPA, terutama pada fisika, membahas tentang energi. Pada pokok pembahasan listrik terdapat subpokok bahasan energi listrik, begitu juga pada pokok bahasan mekanik, gelombang, dan optik terdapat subpokok bahasan tentang energi. Sehingga dikenal berbagai macam bentuk energi seperti misalkan energi listrik, energi mekanik, energi cahaya, energi nuklir, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lainnya pasti memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya. Demikian juga dengan berbagai jenis mesin. Mesin bisa baru dapat berfungsi jika ada energi yang menggerakkannya. Energi yang digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan berasal dari berbagai makanan dan minuman yang dikonsumsi mereka. Sementara energi yang digunakan mesin mobil berasal dari bahan bakar berupa bensin, solar, atau dapat juga berasal dari bahan bakar bentuk lainnya. Energi yang dimiliki mesin digunakan untuk melakukan usaha. Misalkan mesin mobil digunakan untuk menggerakkan roda sehingga mobil dapat bergerak. Mobil dapat bergerak karena adanya perubahan energi, yaitu dari energi kimia yang berasal dari bahan bakar menjadi energi gerak yang dihasilkan oleh mesin. Nah, selanjutnya di sini dari konsep energi tersebut tadi terdapat yang namanya usaha dan daya. Nah, di sini pembahasan yang pertama dari bagian energi yaitu adalah usaha. Di sini usaha merupakan sejumlah gaya yang digunakan untuk memindahkan benda. Lalu, suatu benda itu dapat dikatakan melakukan usaha apabila ada gaya yang bekerja kepadanya dan gaya itu menyebabkan perpindahan. Dan usaha juga dikatakan bernilai nol ketika tidak terjadi perpindahan pada benda meskipun telah diberikan gaya terhadapnya. Di sini, berdasarkan definisi, suatu benda dapat dikatakan melakukan usaha apabila ada gaya yang bekerja kepadanya dan gaya itu menyebabkan perpindahan, sehingga rumus usaha di sini dapat dituliskan. Nah, ini sebagai berikut, yaitu usaha itu dilambangkan dengan W dengan satuannya adalah Joule, dan ada gaya satuannya Newton, dan ada delta S yaitu perpindahan dengan satuan meter. Nah, selanjutnya di sini usaha dalam usaha membentuk sebuah sudut tertentu. Misalkan ada sebuah usaha yang menghasilkan suatu sudut, misalkan membentuk sudut theta dalam perpindahannya. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat diproyeksikan gaya miring terhadap perpindahannya yang menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Dengan satuan usaha, dengan rumus usaha adalah W dengan satuan Joule dengan gaya dikali dengan sudut lalu dikali dengan perpindahan. Lalu selanjutnya ada daya. Nah, di sini daya juga tadi merupakan salah satu yang termasuk ke dalam bagian energi, yaitu adalah daya merupakan besaran energi yang dipergunakan setiap detik. Daya dapat diperoleh dengan membagi usaha dengan selang waktu usaha itu dikerjakan. Daya menunjukkan kemampuan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Nah, secara sistematis daya juga dapat dituliskan dengan rumus daya itu adalah P sama dengan
usaha dibagi dengan waktu. Nah, selanjutnya di sini pada pembahasan selanjutnya setelah mengenal mengenal energi secara umum, dari pengertiannya di sini ada lagi bab selanjutnya yaitu tentang energi fisika menurut pandangan Islam. Nah, dalam pandangan Islam, energi dalam ilmu fisika ini banyak sekali kaitannya, karena energi sendiri merupakan sebuah sumber dari kehidupan ini, sehingga kehidupan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pandangan Islam ini, energi dalam ilmu fisika lebih kepada pembahasan mengenai sumber dari energi juga pengelolaannya yang berdasarkan kepada Al-Quran maupun hadis. Sehingga dalam pandangan dari Al-Quran dan hadis terhadap energi dalam alam semesta ini, semuanya dapat teratur. Karena apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis adalah sebuah pedoman bagi makhluk hidup di alam semesta ini, dan sudah semestinya bagi seorang muslim untuk mengamalkan apa yang ada pada pedoman hidupnya. Nah, lalu di sini ada macam-macam sumber energi yang ada di alam semesta ini yang berdasarkan atau ada di dalam Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, di sini dijelaskan yang pertama di sini adalah sumber energi yang berupa matahari. Matahari dapat dikatakan sebagai sumber energi terbesar di alam semesta ini. Sinar matahari juga banyak memberikan manfaat terhadap kehidupan di bumi, seperti untuk kesehatan tubuh, sebagai energi untuk listrik dan pengelolaan pemanfaatan lainnya yang bisa didapatkan dari pancaran sinar matahari ini. Sebagaimana matahari telah dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang manfaatnya dalam Al-Qur'an pada surat An-Naba ayat 3. Lalu di sini sumber energi selanjutnya yaitu ada tumbuhan. Tumbuhan dapat juga dikatakan sebagai sumber energi karena tumbuhan mampu memancarkan energi kimiawi dari proses pemanfaatan oleh bantuan cahaya matahari pada proses yang disebut fotosintesis. Dengan tumbuhan juga dari hasilnya seperti buah, daun, dan segala bagian yang bisa dimakan oleh makhluk hidup lainnya akan menjadi bagian sumber energi untuk makhluk hidup yang memanfaatkannya sebagai konsumsi tersebut. Sebagaimana tumbuhan ini telah dijelaskan juga dalam Al-Quran sebagai firman Allah pada surat Al-An'am ayat 99 dan surat Yasin pada ayat 80. Nah, lalu selanjutnya di sini ada sumber energi yaitu air. Banyak yang sudah berkata bahwa air ini adalah sumber dari segala kehidupan. Air banyak memberikan manfaat dalam kehidupan ini karena air memiliki banyak khasiat dan juga mengandung energi yang bermanfaat sebagai tumbuh berkembang makhluk hidup dan sebagai kebutuhan lainnya. Dengan air kehidupan dapat terus berlanjut, sedangkan tanpa air maka mustahil bisa adanya kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa air telah memberikan manfaat sebagai sumber energi yang dapat dilihat yang sudah tertuang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43 dan pada surat Al-Baqarah ayat 164. Lalu selanjutnya sumber energi berikutnya adalah udara. Udara merupakan sebuah energi yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang membutuhkannya. Udara juga merupakan energi yang dapat menghasilkan usaha apabila udara ini bekerja pada sebuah benda, dengan udara memberikan sebuah gaya terhadap benda tersebut. Adapun manfaat udara yang sudah dijelaskan berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 46. Nah, lalu selanjutnya di sini ada makna dari beberapa surat dalam Al-Quran yang telah disebutkan pada sumber-sumber energi yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini yang pertama ada surat An-Naba pada ayat 13 menjelaskan tentang manfaat dari matahari, yaitu tentang sinarnya yang dapat memberikan manfaat penerangan yang dapat menghidupi kehidupan di dunia ini, dan karena sinar matahari mengandung energi yang mampu memberikan manfaat pada setiap pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup pada kehidupan ini. Lalu selanjutnya dari surat Al-An'am ayat 99 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kuasanya dengan memberikan makhluk hidup sumber energi dari tumbuhan yang dapat bermanfaat sebagai bahan energi pangan untuk mereka. Lalu selanjutnya ada dari surat Yasin ayat 80 menjelaskan tentang pemanfaatan sumber energi tumbuhan untuk bahan bakar keperluan hidup yang dapat dipadukan dengan energi alam, yaitu api. Lalu ada surat
An-Nur ayat 43 menjelaskan mengenai kekuasaan kehendak Allah yang telah melimpahkan air dan hujan serta es yang diberikan untuk makhluk hidup dunia ini sebagai bahan untuk kehidupan. Lalu ada lagi dari surat Al-Baqarah ayat 164. Di sini menjelaskan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kekuasaannya berupa waktu dan tempat yang diberikan kepada makhluk hidup untuk mengambil kelimpahan yang ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa air di dunia ini. Dan dari air itu dapat menumbuhkan dan mensuburkan makhluk hidup yang ada di dunia ini beserta komponen alam lainnya yang membantu dalam persebaran air merata di dunia ini, yaitu melalui awan dan angin. Selanjutnya makna dari surat dalam Al-Quran yaitu pada surat Ar-Rum ayat 46 yang menjelaskan bahwa udara atau angin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat memberikan manfaat sebagai bantuan untuk pekerjaan manusia di dunia dan sebagai pengingat untuk terus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena dengan memberikan nikmat berupa udara dan angin sebagai bantuan dalam membantu kehidupan makhluk hidup. Lalu di sini dalam sudut pandang Islam tentang pengelolaan sumber energi, sumber-sumber energi merupakan milik publik atau milik secara bersama. Masalah kepemilikan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, sebab ia menjadi bagian dari kebutuhan dari makhluk hidup atau manusia itu sendiri. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menguasai sarananya. Semua inilah yang menyebabkan manusia bersaing hingga berjuang mati-matian dalam menguasai harta. Oleh karena itu, Asy-Syari atau pembuat hukum Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengatur penguasaan terhadap harta agar terhindar dari perpecahan dan perselisihan akibat dari perebutan harta tersebut. Salah satunya adalah persoalan sumber-sumber energi, dan dalam sebuah hadis dari Sunan Ibnu Majah telah diceritakan dan dijelaskan tentang pengelolaan energi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung selanjutnya yaitu adalah tentang makna dari sebuah hadis riwayat dari Sunan Ibnu Majah yang menceritakan bahwa sumber-sumber dari energi adalah milik bersama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena energi yang berada di dunia ini memiliki kapasitas dan sumber yang sangat banyak. Maka dari itu, adanya pengelolaan energi sangat penting untuk pemerataan pembagian energi bagi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan pemanfaatan serta penggunaannya diharapkan bisa tetap menjaga alam dan justru menambah manfaat terhadap lingkungan serta makhluk hidup pada kehidupan yang terus berjalan. Mungkin dua materi yang telah disampaikan oleh saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri, NIM 207200010. Di sini saya akan membahas bab kaitan energi dengan agama Islam. Energi dan Islam. Energi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas kaitannya dengan segala kehidupan. Dimanapun berada, energi pasti dibutuhkan. Maka dari itu, seringkali kita memiliki pemikiran bahwa energi sangat erat kaitannya dengan ilmu sains. Begitupun kaitannya dengan agama Islam, di mana agama ini menjadi suatu energi bagi umatnya. Agama juga menjadi sebuah kekuatan, petunjuk, pedoman hidup, dan juga termasuk norma-norma yang dapat menjadi sebuah energi positif bagi segala ranah kehidupan. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwasanya sains, energi, dan agama sama-sama memberi kekuatan yang di dalamnya memiliki berbagai macam karakteristik dengan ranah serta pengelompokannya masing-masing. Berikutnya, agama dengan lingkungan. Terlibatnya agama dengan lingkungan berkaitan dengan 4 hal, yaitu yang pertama, agama sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat untuk memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, agama dapat memperkuat otoritas ilmiah. Yang ketiga, narasi
religius dapat memberikan pemahaman perihal rekayasa lingkungan. Dan yang terakhir, agama juga menawarkan kosakata serta retorika moral. Kemudian, menghemat energi dan air sesuai ajaran Islam. Di agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, kita sebagai umat manusia harus memanfaatkan energi yang ada dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa energi maupun air. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan energi dalam pandangan Islam. Di sini kita ada pemanfaatan energi di kehidupan sehari-hari menurut Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Quran Surat Yasin ayat 80. Maka dari firman tersebut dapat kita katakan bahwasanya kayu termasuk sumber api atau energi yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memang pada kenyataannya kayu bakar adalah sumber energi selama masa peradaban manusia. Bahkan bahan bakar fosil yang saat ini banyak kita gunakan seperti batu bara, minyak, dan gas bumi berasal dari bahan organik dari tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Untuk berikutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai macam-macam sumber energi. Di sini saya akan membahas 4 macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi air, energi matahari, energi angin, dan energi etanol. Berikut ini pemanfaatan energi air. Energi air yang biasa disebut dengan hydropower merupakan macam sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Air dalam bendungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Makin banyak air yang mengalir pada turbin, energi yang dihasilkan akan makin besar. Jadi, energi jenis tersebut sangat bergantung pada pasokan air yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan energi matahari. Matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja, perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Berbeda dengan sumber alam seperti batu bara dan minyak yang diperkirakan dapat habis, tenaga matahari terbilang tidak bisa habis. Sudah lama matahari digunakan sebagai sumber utama penghasil energi di bumi. Umum dikenal dengan tenaga surya, energi ini dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan listrik di samping tenaga-tenaga lainnya seperti air, angin, uap, juga nuklir. Untuk berikutnya kita masuk ke pemanfaatan energi angin. Energi angin di sini adalah salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan sangat marak untuk dikembangkan di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia yang memiliki potensi energi baru terbarukan atau EBT yang sangat besar. Di antaranya energi angin dan panas bumi. Namun, saat ini pemanfaatannya belum optimal. Beberapa proyek pembangkit tenaga angin dibangun di Indonesia. Di antaranya di Sulawesi Selatan, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap 75 MW. Selanjutnya, untuk yang keempat yaitu pemanfaatan energi etanol.
Energi etanol adalah bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahkan, bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Produsen etanol, PT Madusari Murni Indah atau MMI, menyiapkan diri untuk mengubah limbahnya menjadi tenaga energi listrik. Bahan baku utama adalah molasses atau tetes tebu yang merupakan produk limbah dari proses tebu di pabrik gula. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah energi dalam tubuh manusia. Reiki, yang berasal dari bahasa Jepang, yang berarti Rei, alam semesta atau ilahi. Ki atau disebut juga dengan Chi berarti energi atau tenaga vital. Jadi, kata Reiki berarti energi vital atau dapat disebut juga dengan energi dalam tubuh manusia. Sistem energi tubuh. Pada dasarnya dan pada hakikatnya, manusia tidak lain adalah energi. Energi metafisika sering disinggung-singgung dalam Al-Quran, seperti pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, yang memiliki makna bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaga secara bergiliran, dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amal-amalnya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah malaikat yang menjaga secara bergiliran, yaitu disebut dengan malaikat hafsah. Jenis-jenis energi dalam tubuh manusia. Medan energi dalam tubuh manusia atau disebut dalam bahasa Inggris yaitu HEF, the Human Energy Field, sebagai sistem energi terdiri atas beberapa subsistem energi, yaitu nadi, cakra, dan aura. Sistem nadi atau disebut juga dengan pembuluh energi. Energi dalam tubuh manusia tersebut mengalir melalui pembuluh-pembuluh energi yang disebut dalam bahasa Sanskerta sebagai nadi atau dalam bahasa Inggris meridian. Energi dalam tubuh manusia mengalir di dalam energi non-material atau yoga nadi. Sistem cakra atau pusat energi. Cakra adalah pusat energi atau energi center, atau dapat dikatakan pula sebagai force center. Cakra sebagai pusat energi berisi informasi spiritual orang yang bersangkutan. Pintu-pintu energi etrik itu bisa disebut juga dengan cakra, yang dalam bahasa Sanskerta berarti roda. Pintu-pintu ini disebut cakra atau roda karena bentuknya yang seperti roda yang berputar dari kiri ke kanan sesuai dengan tarikan dan hembusan nafas. Cakra ini mengatur masuk dan keluarnya energi dan pendistribusian energi ini kepada organ-organ tubuh di sekitar cakra yang bersangkutan. Macam-macam cakra. Ada cakra dasar, cakra seks, cakra pusat, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga, dan cakra mahkota. Nada suara cakra. Nada suara cakra, dari setiap cakra dapat didengar nada musik. Dari cakra sahasra keluar nada sa atau do. Dari ajna keluar ri atau re.
Dalam Visuddha keluar nada ga atau mi. Dalam Anahata keluar nada ma atau fa. Dalam Manipura keluar nada pa atau so. Dalam Sivadhinata keluar nada da atau la. Dari Muladhara keluar nada ni atau si. Horin atau malaikat penjaga cakra. Dalam buku Chinmoy disebutkan bahwa setiap cakra memiliki presiding deity atau a cosmic god. Bersesuaian dengan keyakinan agama Islam, yang dimaksudkan dengan presiding deity a cosmic god adalah Horin atau malaikat. Umat Islam meyakini bahwa setiap manusia dijaga atau dikawal oleh beberapa malaikat, antara lain malaikat Rohib dan Atid. Keyakinan tersebut adalah berdasarkan pada surat At-Tariq ayat 4 yang artinya setiap diri niscaya ada penjaganya. Sumber energi dalam tubuh manusia. Energi dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber energi dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Energi terbarukan menurut Islam. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Choi et al. Menyatakan bahwa energi terbarukan adalah pesaing bahan bakar fosil, tetapi baru-baru ini digunakan untuk mengekstrak dan menghasilkan sumber daya bahan bakar fosil, yang membuatnya lebih sulit untuk melihatnya sebagai pesaing yang jelas. Sasana dan Ghazali pada 2017, energi terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya tak terbatas seperti air, angin, matahari, dan lainnya. Sumber energi terbarukan dalam Al-Quran: matahari, biomasa, panas bumi, biofuel, angin, gelombang laut, air, pasang surut. Menurut Hasanus Zaman, menyusun klasifikasi tema-tema ekonomi Islam, kemudian penulis melakukan modifikasi berdasarkan tema-tema tentang sumber-sumber energi terbarukan dan lingkungan, yaitu soil, water and vegetation, land and marine transport, trade and game atau CHATS, mineral and their manufacture, fuel, animal transport and procedure, produk, housing and rehabilitation, dan environmental support. Soil, water, and vegetation dapat dilihat pada surah dan ayat Al-An'am, Al-Hajr, Al-Nahl, dan surat Yasin. Sebagai berikut isu-isu energinya. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan Allah menciptakan sumber energi untuk manusia dengan cara menundukkan alam dan seisinya. Secara ilmiah, soil, water, dan vegetation melalui suatu proses yang didahului dengan adanya sumber energi yang berasal dari hujan. Land and marine
transport, trade, and gain or change. Dapat dilihat dalam surat dan ayat berikut, yaitu Al-Hajj, Al-Mu'minun, Ar-Rum, Al-Fatir. Berikut isu-isu energinya. Dalam tabel tersebut, Land and Marine Transport, Trade and Game Charge merupakan sarana-sarana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi. Adanya transportasi darat, laut, dengan memanfaatkan kapal, pesawat, dan bintang sebagai wujud karunia Allah kepada manusia melalui pemanfaatan energi seperti angin, air laut, sumber energi dari binatang ternak. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan sumber ekonomi dari laut untuk konsumsi berupa daging segar, misalnya ikan, dan juga perhiasan. Keseimbangan langit dan bumi yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber daya alam ini dapat menjadikan manusia untuk melakukan penelitian dan menciptakan teknologi untuk menghasilkan energi terbarukan. Minerals and their manufacture dapat dilihat dalam surat dan ayat berikut. Surat Saba dan Al-Hadid. Untuk melengkapi kebutuhan manusia dalam industri, dapat dilihat pada tabel berikut. Allah menciptakan mineral dan angin. Mineral ini dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan industri, termasuk pabrik baja, besi, batu bara, dan jenis mineral lainnya yang dapat dikembangkan untuk membuat pesawat, kendaraan, dan alat-alat transportasi lainnya. Angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, misalnya dengan menggerakkan kincir angin pada mesin-mesin produksi. Fuel dapat dilihat pada surat dan ayat Yasin dan Al-Waqiah. Sumber energi terbarukan sampai sekarang ini sedang dikembangkan oleh negara-negara yang penghasil energi, antara lain berupa fuel. Fuel ini berasal dari pepohonan atau dalam bahasa Al-Quran disebut juga dengan kayu hijau. Kayu hijau ini merupakan sumber api yang menghasilkan energi panas. Di samping sumber energi terbarukan dalam bentuk benih, tanaman, dan air, percikan api dari kayu hijau ini sejak zaman dahulu telah digunakan oleh manusia pengembara di gurun pasir sebagai peringatan atau suatu petunjuk. Uniknya, kandungan kayu ini dapat menghasilkan api meskipun dalam keadaan basah. Animal Transport and Product dapat dilihat pada surat An-Nahl, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Yasin, Al-Zukhruf, dan Al-Jasiyah. Sejak zaman lampau, binatang ternak telah digunakan untuk sarana transportasi, konsumsi, makanan, dan minuman yang mengandung gizi tinggi seperti susu, pakaian pelindung tubuh, dan dari panas dan selama pertempuran. Dalam Al-Quran, Allah memberikan ilustrasi secara sederhana tetapi komprehensif tentang sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan manusia. Allah menjadikan keseimbangan dalam ini melalui keteraturan bumi, langit, termasuk laut, tanah, dan lingkungan. Housing and Rehabilitation dapat dilihat pada surat Hud, Al-Nahl, Al-Furqan, dan Yasin. Dalam Al-Quran dapat digambarkan pada ayat-ayat di atas, Allah menciptakan manusia sebagai pemakmur bumi yang memiliki rumah sebagai tempat
berlindung, kemudian melengkapi sumber-sumber energi yang dibutuhkan manusia seperti air, mata air terjun, dan pohon-pohon hijau. Environmental support dapat dilihat pada surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Yunus, Al-Hijr, Al-Isra, An-Naml, Ar-Rum, Fatir, dan Al-Mu'minin. Dukungan lingkungan yang diciptakan Allah untuk manusia sangat lengkap, seperti perputaran malam siang, bumi, langit, matahari, angin, menggerakkan awan menuju suatu tempat dan menyebabkan hujan secara bergilir, laut untuk berlayar dan sumber ekonomi, keanekaragaman hayati dan botani, serta air untuk menyuburkan tanah, menghasilkan energi dan sumber energi ekonomi lainnya. Di samping itu, bumi, matahari, angin, dan tumbuh-tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi terbarukan untuk kehidupan berkelanjutan di masa depan. Allah memberikan karunia tersebut sebagai bukti keesaan dan kekuasaannya, sehingga tugas manusia tidak lain untuk memakmurkan bumi dengan memanfaatkan sumber energi secara efisien, tidak merusak lingkungan, dan menciptakan teknologi untuk mengembangkan sumber energi terbarukan tersebut. Sebagaimana Allah mengakhiri pada setiap ayat-ayat tersebut dengan ungkapan, penghematan energi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pendekatan filosofis tentang energi dari perspektif Al-Quran dapat ditelusuri dari 3 aspek yang saling berkaitan dengan ekonomi energi, yaitu tugas manusia sebagai khalifah Allah dan memakmurkan bumi, lingkungan sebagai tempat hidup manusia, dan kebutuhan manusia terhadap energi. Ketiga aspek tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut ini. Tugas manusia: mengelola sumber energi, menciptakan teknologi, mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Lingkungan: kelestarian dan keseimbangan sebagai tempat hidup manusia, sumber energi. Kebutuhan energi: kelangsungan hidup manusia, efisiensi energi, renewable energy. Konservasi energi dalam Islam dapat ditunjukkan oleh surat dan ayat berikut. Tujuan ekonomi dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah dan Al-Mu'minun, yaitu konsumsi energi yang baik dan efisien, pengelolaan energi dan hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan kemandirian energi. Nilai-nilai moral. Keadilan ada di dalam surat An-Nisa dan An-An'am. Pengelolaan energi secara adil, kebijaksanaan energi yang adil. B. Al-Ihsan dalam surat Al-Baqarah. Pemanfaatan energi untuk kesejahteraan masyarakat sebagai ibadah, menjaga lingkungan dari polusi, dan melakukan penghematan energi. Al-Qasas, larangan berbuat kerusakan di bumi seperti eksploitasi sumber energi, polusi lingkungan, dan pemborosan energi. Self-sacrifice ada dalam Al-Hasyr, mempromosikan hemat energi, subsidi energi. Selanjutnya, generosity. Al-Mu'minun, dorongan riset dan penciptaan teknologi untuk menemukan sumber energi terbarukan, air hujan, tanaman dan buah, pohon kayu, penghasil minyak, binatang ternak, laut. Gratefulness dalam surah Ibrahim, bersyukur atas nikmat Allah melalui pemeliharaan lingkungan dan pemanfaatan energi.
Consideration for others. Dalam surat Al-Hadid, mencegah krisis energi dengan melakukan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Hidup hemat. Al-An'am. Efisiensi energi, pemanfaatan tanaman dan buah-buahan sebagai energi, saling menunjang dan memenuhi kebutuhan energi dan larangan pemborosan energi. Dalam tabel-tabel tersebut dapat disimpulkan konservasi energi memiliki tujuan untuk memulai dan melakukan gerakan penghematan energi guna mencegah terjadinya krisis energi yang akan memiliki dampak pada semua sektor. Konservasi energi meminimalisasi emisi gas alam, mencegah polusi, pencemaran, serta menjaga dan melestarikan ekosistem menjadi tanggung jawab semua orang. Dengan penghematan energi ini misalnya, maka secara tidak langsung akan mulai menghemat biaya untuk energi, serta dapat mengurangi ketergantungan akan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas. Terima kasih.